Bab 177. Aku di taman, bersama anak panti, tapi mereka. Kak Ola cepat, kita pulang. Mama Dein masuk rumah sakit, pendarahan. Potong Reza. Ya Tuhan. Pekik Lanita segera berjalan cepat menuju aula. Pikiran Lanita terbagi. Ajakannya pada Rangga harus terpecah karena Dein dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit Tante Claudia, kan? Tanya Lani saat sudah berada di mobil. Reza mengangguk. Mama jatuh atau bagaimana? Tanya Lanita. Enggak kenapa-kenapa. Saat sedang memimpin meeting tiba-tiba saja keluar cairan merah merembes di betisnya. Mama tentu saja panik. Untung semua pegawainya bergerak cepat membawa Mama ke rumah sakit, jelas Reza. Lanita menggigiti bibir bawah juga kuku jempol tangannya. Tenanglah, sayang. Semoga Mama dan janinnya baik-baik saja. Reza merengkuh kepala Lanita ke dadanya. Setibanya di rumah sakit, Lanita dan Reza akhirnya bisa bernapas lega. Kandungan Dein tidak apa-apa, hanya saja Dein wajib bed rest selama 1 bulan penuh. Bukan hanya fisik yang harus istirahat, pikiran pun harus istirahat. Hal itulah yang menjadi pemikiran Erik. Dia mau tak mau harus terjun ke dunia bisnis milik istrinya. Dein sebetulnya meminta Erik menggantikannya di perusahaan tapi Erik dengan santun menolak. Namun melihat kondisi istrinya yang memang harus rehat, Erik memutuskan berdiri sebagai pimpinan perusahaan karena Lanita belum cukup mampu dengan posisi tinggi tersebut. Ma, tinggal di rumahku saja, ya. Pinta Reza pada Dein. Dein yang sedang berbaring lemah hanya tersenyum. Rumahmu sudah banyak orang begitu, nak. Justru karena banyak orang, Mama nanti saat bed rest ada yang mengurusi, memantau dan tidak kesepian, tukas Reza. Dein tampak berpikir. Rumahmu itu memang sudah seperti hotel. Banyak kamar kosong, kekeh Dein. Iya, Ma. Memang sengaja. Makanya Mama selama bed rest tinggal di rumahku, atau selama Mama hamil bahkan seterusnya tinggal di sana aku sungguh tidak keberatan. Dein sebetulnya tertarik berkumpul di rumah Reza tapi dia juga memiliki Erik, sudah tentu dia harus meminta izinnya. Kalau kamu ingin bed rest di rumah Reza, aku izinkan. Erik mengerti keinginan hati Dein. Aku juga bisa lebih mudah berbincang dan belajar bisnis dari Reza dan Aji Saka. Ucap Erik lagi. Dein tersenyum senang. Erik sebetulnya capabel memimpin perusahaan, dia hanya tak ingin menonjol saja, nak. Ucap Dein pada Reza. Aku percaya, Ma. Reza manggut-manggut. Dein dirawat di rumah sakit selama 1 malam, esoknya Dein boleh kembali pulang dan tentu saja dia pulang ke rumah menantunya. Betapa ramai rumah Reza saat ini. Tapi semua penghuni rumah menyambut kedatangan Dein dan Erik dengan sukacita. Lanita pun begitu senang karena semua orang yang dia kasihi berkumpul dalam satu atap. Sayang, aku dari kemarin mau bicara, ujar Lani. Bicara apa? Tanya Reza sembari menyeruput teh chamomile kesukaannya yang dibubuhi beberapa helai saffron. Lanita menceritakan tentang Rangga pada Reza. Reza pun mengernyit. Aku sedikit banyak hafal anak panti milik Ibu Werda. Tak ada satupun anak yang kau sebutkan ciri-cirinya, gumam Reza. Aku kemarin mengajak anak itu tinggal bersamaku, cicit Lanita ragu. Siapa? Rangga. Hanya Rangga. Lanita mengangguk. Kasihan sekali. Kurus dan tak terawat, ai. Apa besok kita ke sana lagi untuk memastikan? Besok aku sibuk sampai siang. Longgar dari jam 2 hingga pulang. Biar Hilda yang menghandle sisanya. Lani menusuk-nusuk dada bidang Reza manja. Reza gesit menangkap jemari Lanita dengan gesit. Jangan bertingkah manja seperti ini kalau kau tak ingin kuterkam, Lani. Desis Reza menggigit hidung Lani. Bibir Lani mengerucut seraya mengusap ujung hidungnya. Reza merapatkan duduknya lalu menghidu aroma rambut istri cantiknya itu. Aku bukan mengajakmu main badminton, kok. Cebik Lani. Lalu apa? Voli ranjang, Reza terus saja menghidu wajah dan leher Lanita. Jangan begini dulu. Aku belum selesai bicara soal Rangga. Lanita mendorong tubuh Reza. Kau mau mengajaknya tinggal di rumah ini, kan? Tanya Reza. Lanita mengangguk. Kau setuju? Reza bersendawa pelan. Maksudmu merawat Rangga di rumah ini? Mengadopsinya jadi anak kita? Lani mengangguk lagi.
Ya sudah besok kita bawa Rangga, sahut Reza enteng. Lani mengernyit. Semudah itu. Lalu mau aku persulit? Kekeh Reza. Rangga itu budukan, loh. Memang kamu nggak jijik. Kamu saja nggak jijik, untuk apa aku jijik? Bukannya kamu mengajaknya tinggal di sini untuk dirawat. Reza berucap kalem. Reza sayangku, kita mau adopsi anak, kenapa kamu menanggapinya dengan santai? Loh, kamu ini aneh. Lalu aku harus menanggapinya seperti apa? Aku hanya harus mengevaluasi semua pengurus panti dan dana yang mereka terima. Dilihat dari pembangunan dan perluasan panti yang cukup berkesinambungan tiap bulannya, aku percaya jika dana para donatur tersalurkan dengan baik. Tak kuduga jika ada satu anak yang luput dari pantauan kami, atau jangan-jangan sebetulnya semua anak tak terawat. Reza berpikir. Tapi kulihat mereka ceria dan sehat serta memakai baju yang sangat layak pakai, imbuh Reza. Kita besok ke sana lagi, deh. Pinta Lani. Iya, ai. Iya terus. Gerutu Lanita. Aku serius, loh. Kita sebelumnya nggak pernah bahas adopsi anak. Tapi kenapa kamu dengan santai menyetujui Rangga diajak ke rumah? Ya kan yang kamu ajak ke rumah anak lelaki bukan lelaki dewasa. Kalau lelaki dewasa yang kamu ajak tinggal di sini tentu saja aku tolak, jawab Reza enteng. Lanita memberenggut. Kamu minta kapal pesiar akan kuberi, apalagi meminta seorang anak untuk dirawat. Permintaanmu keluar dari jubuk hati paling dalam, seorang anak kudisan dan yatim piatu. Tugas kita nanti adalah mengarahkan anak itu menjadi pribadi yang baik dan tangguh serta soleh, bukan begitu, sayang? Reza membelai kepala Lanita. Lanita tersenyum. Kenapa begitu mudah meminta sesuatu padamu, Reza? Kau tahu, Suzana dulu adalah anak remaja penuh kudis di tubuhnya. Hidup di jalanan dan dipaksa menjadi pengemis serta pencopet oleh organisasi tertentu, ucap Reza. Aku sudah tahu masa lalu Suzana, tapi aku baru tahu kalau dulunya Suzana budukan. Dia kurawat dengan penuh cinta dan jadilah seperti sekarang. Kaku. Keke Reza merasa geli teringat Suzana yang kaku ternyata bisa juga hamil anak Dimitri. Kenapa malah tertawa? Tanya Lanita. Kupikir dulu Suzana menyukai sesama jenis karena tak sekalipun kulihat dia tertarik pada lawan jenis. Tapi jodohnya adalah si manja Dimitri. Reza menerawang. Oh, aku lupa. Lanita tiba-tiba saja melesat keluar kamar. Tak berselang lama dia muncul kembali dengan semangkuk hidangan istimewa buatan Sri. Kamu harus coba ini. Titah Lanita. Apa itu? Reza mengernyit melihat makanan yang tampak asing baginya. Cobalah. Ini makanan istimewa. Lanita menyuapi Reza. Reza mengunyah dengan perlahan, menemukan rasa yang nyaman di lidah. Enak. Apa ini? Tanya Reza. Jawab dulu, enak apa? Enggak. Desak Lani. Enak. Lagi. Reza meminta suapan kedua. Lanita mesem nakal. Dimitri bilang, ini makanan untuk hewan ternak tapi Sri menyulapnya menjadi makanan layak konsumsi manusia. Enak, bukan? Reza teringat percakapan absurd istrinya dengan para pegawainya kemarin lalu. Oh, ini yang namanya Kade Demes. Enak juga. Reza meminta lagi suapan ketiga. Kok, kamu tahu? Iya, kebetulan saat kamu minta makanan ini, aku sedang memantau CCTV di ruang rahasia. Lanita manggut-manggut. Rasanya nggak kalah jauh dengan makanan internasional buatan Dimitri, kan? Ya tetap beda, keke Reza. Ish, sok luar negeri. Cebik Lanita. Bukan sok luar negeri, sayang. Lidahku memang nyaman dengan makanan western. Tapi bukan berarti aku tak suka makanan dalam negeri. Hanya saja Dimitri mengolah makanan dalam negeri dipadu-padankan dengan aneka bumbu kualitas impor. Ya suka-suka dia saja memasak. Kebetulan mulai dari rasa masakan serta keloyalannya cocok denganku. Reza memberi pengertian. Ya. Sahut Lanita memakan Kade Demes bergantian dengan Reza. Di kamar, kedua pasangan harmonis itu menikmati Kade Demes dengan ceria, sementara di meja makan, Dimitri pun sedang sembunyi-sembunyi mencicipi masakan buatan Sri tersebut. Hola, enak, kan? Rashid mengagetkan Dimitri. Wajah Dimitri memerah karena kepergok sedang diam-diam mencicipi masakan Sri yang kemarin sempat dia tolak.
Makanya jangan pura-pura tak mau kalau kau mau, ujar Rashid mengipas-ngipas lehernya dengan tutup panci koleksi Dimitri. Simpan itu simpan, nanti jatuh. Itu bahannya dari kristal. Titah Dimitri seraya tetap mengunyah. Kade Demes. Sri, panggil Rashid. Aku di sini kok dari tadi sedang lihatin chef kesayangan Tuan Reza mencicipi makanan kampung yang biasanya jadi makanan hewan ternak, sahut Sri muncul dari balik pintu. Dimitri tersedak. Sri gesit memberi Dimitri minum. Bismillah dulu kalau mau curi makanan, ujar Sri. Mencuri kok bismillah, sih. Timpal Rashid. Dimitri meneguk air mineral hingga tandas. Seepoel. Saat Rashid dan Sri terus saja meledek Dimitri, Lanita dan Reza muncul di ruang makan. Abis, Sri. Suamiku minta lagi. Ujar Lani. Dimitri kembali tersedak. Yah, sisanya sudah dimakan Dimitri, Tuan. Sesal Sri. Reza mesem. Enak, Dim. Tanyanya. Enak, Tuan. Tambah enak saat nanti aku racik dengan bumbu ala Chef Dimitri, ujar Dimitri kalem. Sri mencibir dengan memajukan bibirnya. Apa susahnya bilang bumbu sederhana lokal juga enak. Reza tergelak. Ya sudah, besok buatkan lagi, iya. Satu dengan bumbu lokal, satu lagi dengan bumbu western. Kita bandingkan lebih enak mana. Dimitri dan Sri mengangguk patuh. Hei, keesokan harinya di panti asuhan Sangraloka. Cici melepas baju bagus yang dia kenakan lalu menggantinya dengan baju lusuh, begitu juga dengan teman sekamarnya. Kenapa sih pakai baju bagus kalau ada orang kaya datang aja? Kenapa nggak tiap hari kita dikasih baju bagus? Gumama Cici. Ya biar nggak malu-maluin orang yang mau adopsi kita, Ci. Sahut Zena. Kita makan daging juga sebulan sekali, pas ada acara bakti sosial aja, gerutu Cici. Yang penting kita makan kenyang sama sayur, tahu tempe dan telur tiap hari. Kata Ibu Werda itu jauh lebih sehat, sahut Zena lagi. Andai tiap hari makan paha ayam, gumam Cici pelan. Kalau sudah besar, aku mau jadi orang kaya biar tiap hari bisa makan paha ayam terus. Seru Cici. Zena dan yang lainnya ikut memberi Cici semangat. Ci, tadi aku lihat Guntur lagi berantem sama Rangga di dekat sumur bekas, ujar Yulis. Tanpa banyak kata seketika Cici melesat keluar kamar. Dia berlari ke halaman belakang panti dan menuju sumur bekas. Cici melihat Rangga sedang duduk di benteng sumur bekas dengan mendekap mobil-mobilan pemberiannya, sementara Guntur terus saja mencoba merebut mobil mainan milik Rangga. Aku pinjam mainannya. Paksa Guntur. Enggak, nanti kamu rusak. Ini pemberian Cici, aku harus menjaganya. Sahut Rangga tertunduk dan memeluk mobil mainan pemberian Cici. Guntur tidak suka mengetahui Cici memberi mobil mainan pada Rangga. Sini, ku bilang. Aku cuma pinjam sebentar. Guntur mencoba menarik kedua tangan Rangga yang memeluk erat mainannya. Rangga yang tampak ringkih bergoyang-goyang di benteng sumur bekas. Guntur berhasil membuka tangan Rangga yang kecil dan tenaganya kalah kuat dari Guntur. Mobil mainan. Nyaris berhasil direbut tapi Rangga gesit mengambilnya kembali. Keduanya saling tarik-menarik buntut dan kepala mobil. Hei, Guntur. Hentikan. Teriak Cici. Guntur tak peduli, dia terus menarik mobil mainannya. Entah kenapa dia tidak suka jika Cici selalu saja memperhatikan Rangga. Sebelum Cici berhasil mendekat, keseimbangan Rangga kalah oleh tenaga Guntur yang tubuhnya lebih besar darinya. Rangga memang berhasil merebut mobil mainnya tapi dia terjengkang dan sukses terjun masuk sumur. Rangga! Teriak Cici panik. Guntur pun ikut panik. Dia tidak bermaksud membuat Rangga jatuh, Guntur hanya ingin mobil mainan milik Rangga. Cici dan Guntur melongok ke dalam sumur. Kedalaman sumur adalah 2 kali tinggi atap rumah. Meski sumur itu sudah kering, tetap saja jatuh dari ketinggian 2 atap rumah untuk anak sekecil Rangga pasti menyakitkan. Rangga! Panggil Cici dan Guntur serempak. Tak ada sahutan. Cici menoleh pada Guntur lalu mendorongnya dengan berderai air mata. Kamu kenapa selalu jahatin Rangga? Dia punya salah apa sama kamu? Jerit Cici. Aku nggak bermaksud dorong dia, Ci. Aku cuma mau pinjam mobil mainannya. Guntur berusaha mengelak dari dorongan tangan mungil Cici. Kalau Rangga mati gimana? Aku aduin sama ibu panti.
Cici kembali melesat mencari bantuan. Guntur semakin panik. Dia takut Rangga benar-benar mati seperti yang dikatakan Cici. "Rangga, kamu nggak apa-apa," teriak Guntur. "Hening. Rangga, jangan diem aja. Jawab." Guntur mendengarkan dengan seksama. Dia melihat Rangga tergolek meski agak sedikit gelap. Dia sedikit mendengar erangan. "Masih hidup," desis Guntur. "Kau tunggu, iya. Jangan mati dulu, aku mau cari tali." Teriak Guntur berlari menuju gudang panti. Setibanya di gudang panti, Guntur segera mencari-cari tali. Tali apa saja yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan Rangga. Guntur terbelalak melihat tali tambang yang teronggok di bawah meja kayu yang penuh debu. Secepat kilat Guntur mengambil tali tambang itu. Dia kembali berlari ke arah sumur. "Hei, nak. Kau jangan mainan tali tambang," teriak Mudin, salah satu petugas kebersihan panti yang kebetulan lewat gudang. Guntur tak peduli, jantungnya berdetak hebat karena mencemaskan Rangga. Kedua matanya mengembun. Dia memang selalu bersikap jahat pada Rangga. Tapi tak pernah punya niat melukai Rangga seperti tadi. Itu murni ketidaksengajaan. Guntur mengikat asal tali tambang ke batang pohon kelapa lalu menjulurkan tali ke dalam sumur. "Hei, nak. Kamu ngapain? Jangan mainan di sumur bekas, bahaya," teriak Mudin. Lelaki separuh baya itu keheranan melihat Guntur hendak masuk sumur, itu anak mau masuk sumur. "Allahu Akbar, ada-ada saja mainannya." Mudin gegas menyusul Guntur. Guntur sendiri sudah meluncur ke bawah sumur dengan tali tambang yang dia julurkan, tapi ternyata tidak sampai ke bawah. Tali itu berujung di tengah-tengah. Dia kebingungan. "Guntur, kamu mau ngapain ke dalam sumur? Naik cepat!" teriak Mudin dari atas. Guntur panik. Dia tak mungkin naik lagi karena sudah setengah perjalanan. Akhirnya dia lebih memilih menjatuhkan diri sambil terpejam dan berserah apakah dia ikut mati di dalam sana bersama Rangga atau bagaimana. Sementara itu Mudin mendengar beberapa orang tergesa-gesa berdatangan. Ada Werda, beberapa petugas dan anak panti, Cici, juga Reza dan Lanita. Apakah Rangga dan Guntur berhasil diselamatkan? Serta bagaimana kondisinya keduanya? "Bu, Guntur, Bu. Dia mainan tambang terus masuk sumur," lapor Mudin pada Werda. "Kenapa kamu biarkan dia masuk sumur?" Werda sedikit membentak Mudin. "Saya lihat dari kejauhan, pas saya kejar dia sudah masuk sumur," sanggah Mudin. Semua orang melongok ke dalam sumur. "Rangga!" panggil Cici panik. "Rangga, kamu masih hidup, enggak?" "Ci, Rangga kepalanya kena batu, dia berdarah dan pingsan. Aku bingung mau bawa dia ke atas tapi tambangnya pendek," teriak Guntur. Semua orang yang berada di atas merasa lega. Reza segera mencolek Mudin. "Apa ada tambang yang lebih panjang dan juga tangga?" Mudin mengangguk. Dia berlari ke gudang satunya. Tak lama dia kembali muncul dengan 2 gulungan tambang beserta tangga. "Tambang saja cukup, Tuan." "Biar saya yang turun," ucap Rashid segera mengikat tambang ke pohon kelapa lalu mengulurkan tali ke dalam sumur. "Bawa tali yang satunya untuk membawa anak-anak di punggungmu," titah Reza. Rashid segera meluncur masuk sumur. "Di bawah aman Tuan, ini dasarnya tumpukan jerami tapi memang ada yang pingsan," teriak Rashid. "Ya sudah segera ikat anak itu dan kamu manjat lagi," Reza balas berteriak. Di bawah sana, Rashid mengangkat tubuh ringkih Rangga yang pingsan lalu minta bantuan Guntur memegangi Rangga saat dia membuat simpul tali untuk menopang Rangga di punggungnya. "Tak sia-sia Tuan Reza dulu bersikukuh menyuruhku belajar tali temali pramuka," gumam Rashid. "Nah, nak, aku bawa temanmu dulu. Kau tunggu dulu di sini, nanti aku bawa kamu, ya?" titah Rashid. "Aku bisa manjat, Pak," jawab Guntur. "Oh, bisa. Oke kalau bisa. Sana kamu manjat duluan saja," titah Rashid. Guntur mengangguk, dia segera memanjat tali dengan gesit. Rashid tersenyum karena Guntur begitu cekatan. Setelah Guntur berhasil keluar dari sumur, Rashid segera memanjat tali dengan Rangga yang sudah mulai siuman. "Kamu sudah sadar, nak? Tenang, aku akan menyelamatkanmu," bisik Rashid. Rashid gesit memanjat dan berhasil keluar dari sumur setinggi rumah 2 lantai. Reza dan Mudin segera melepas tali simpul yang mengikat Rangga di punggung Rashid.